Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya sungguh menghargai upaya usaha saudara untuk bisa hadir beribadah pada siang ini ya. Sementara ada banyak berita bagaimana jalan-jalan banyak yang ditutup ya. Tapi terbukti saudara bisa sampai ke tempat ini luar biasa ya. Beritahu saudara, hari ini juga saya 4 kali berkhotbah di tempat ini supaya para pembicara enggak terhalang. Jadi Pak Safir hari ini di Rich Palace 3 kali. Saya masih akan melayani jam 1 dan sore jam 5 di tempat ini. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, hari ini kita boleh memasuki minggu yang baru di bulan Mei dengan satu tema yang baru juga, spiritual cleanliness. Saya akan menyampaikan khotbah dengan tema yang sama. Saudara, spiritual cleanliness itu apa sih? Ya, kalau spiritual kita mengerti sesuatu ada hubungannya dengan rohani. Cleanliness, ketika saya memeriksa itu memiliki pengertian, sudah yang pertama adalah satu keadaan yang secara abstrak, artinya tidak bisa kelihatan dari depan langsung. Nah, inilah yang membedakan cleanliness dengan cleanness ya. Kalau saudara, cleanness itu artinya orangnya kelihatan dari depan udah bersih, tampilannya rapi, oh clean ya, cleanness. Tetapi saudara, cleanliness lebih banyak adalah bicara sesuatu yang abstrak, yang tidak nampak langsung, itu berbicara sesuatu yang ada di dalam, being clean dan bersih dari segala kekotoran. Tetapi juga cleanliness ini berbicara mengenai satu habit, satu kebiasaan saudara untuk memperjuangkan mencapai keadaan cleanliness atau saya sebutlah ya kesalehan. Cleanliness seringkali dicapai juga melalui satu pembersihan, penebusan yang kita sebagai orang percaya itulah kita terima dari penebusan darah Kristus yang menyucikan kita. Kita bisa saleh bersih bukan karena kekuatan perbuatan kita, tapi betul-betul karena darah Yesus menyucikan kita, Roh Kudus memampukan kita untuk hidup benar, hidup saleh. Cleanliness juga diterapkan di dalam satu kualitas moral ya. Saudara, dunia sebetulnya sangat menghargai kualitas moral yang ada di dalam diri seseorang, bukan hanya tampilan luar saja yang baik. Cleanliness jelas dekat sekali sudah dengan sesuatu yang ilahi, godliness. Itu sebabnya jika kita melihat definisi ini, cleanliness atau kesalehan yang sempurna, kita bisa lihat benar-benar ada di dalam Kristus Yesus. Tetapi sudah di dalam Alkitab kita melihat ada beberapa tokoh Alkitab yang betul-betul kalau kita pelajari, kita baca so clean. Sehingga kita tidak menjumpai saudara kesalahan yang tercatat. Tentu saja pasti ada ya, tetapi Alkitab tidak mencatatnya. Nah, salah satu saudara yang kita bisa lihat satu kehidupan yang begitu saleh adalah seorang yang bernama Yusuf. Saya berdoa kepada Tuhan untuk mempersiapkan khotbah pada hari ini dan Tuhan menaruh pribadi tokoh Yusuf ini untuk saya bagikan di dalam kehidupan saudara. Tidak secara kebetulan waktu saya memeriksa arti nama Yusuf adalah Tuhan meningkatkan kesalehan. Nah, Tuhan meningkatkan kekuatan, tentu aja kekuatan untuk bisa hidup saleh dan juga pengaruh. Saudara, kalau hidup kita itu saleh benar, maka tentu itu akan berpengaruh dan berdampak positif. Nah, mari kita melihat bagaimana spiritual cleanliness di dalam kehidupan Yusuf itu teruji di dalam seluruh musim kehidupannya. Mari kita melihat yang pertama, musim yang dialami oleh Yusuf adalah di tengah zona nyaman. Di tengah satu kehidupan yang nyaman. Saudara-saudara sekalian, kehidupan yang bahagia bersama dengan keluarga. Dan seperti definisi tadi, cleanliness is both the abstract state of being clean. Jadi memang saudara kalau kita melihat
bagaimana kehidupan Yusuf ini dari sejak awal perilakunya sudah berbeda dengan saudara-saudaranya. Coba kita melihat di dalam Kejadian pasal 37 ayat 2b. Yusuf tatkala berumur 17 tahun jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Jadi saudara-saudaranya udah kelihatan dari sejak awal ya, mungkin perilakunya enggak baik. Tetapi Yusuf ini berbeda dengan saudara-saudaranya. Sudah kelihatan sudah ya. Saudara punya anak-anak juga kita udah bisa lihat ya. Ada anak kelihatannya alim, gampang diatur, ditegur juga ya. Gampang nurut, ada yang liar sekali ya. Wah diapain aja dimarahin juga bisanya melawan. Itu memang kita bisa melihat inilah yang disebut satu keadaan. Yang tentu aja sudah itu hasil dari kompleks ya. Ada anak-anak yang tertolak, ya ada anak-anak yang dikandung, ibunya udah stres dan sebagainya, sedih terus. Itu juga membuat saudara bagaimana kemudian melahirkan anak-anak yang bisa berbeda dengan yang lain. Nah, Yusuf dilahirkan oleh Rahel, seorang yang sangat dicintai oleh Yakub ya. Dan benar-benar pasti anak dari Rahel ini ditunggu-tunggu, diharapkan dan mungkin sekali didoakan ya. Sehingga benar-benar Yusuf menjadi seorang yang begitu istimewa. Dan saudara dikatakan dalam Kejadian 37 ayat 3 sampai 4. Bagaimana Yakub juga mengasihi Yusuf lebih dari semua anaknya. Ya, ini yang enggak boleh. Saudara-saudara sekalian, Yakub membedakan Yusuf dengan anak-anaknya yang lain sampai dikatakan sudah dikasih satu baju jubah yang maha indah. Nah itulah yang menimbulkan rasa benci saudara-saudaranya ini kepada Yusuf. Jadi saudara kita bisa melihat bagaimana kehidupan Yusuf dimulai dari dalam satu keluarga yang betul-betul penuh kasih sayang, bahkan berlimpah kasih sayang. Dan sudah dari sejak awal kita juga melihat bagaimana Yusuf ini dipersiapkan Tuhan untuk melalui mimpi yang Tuhan berikan ini menjadi satu pemimpin yang hebat. Ya, kalau kita membaca sudah mimpinya itu ditulis di Kejadian 37 ayat 7 dikatakan bahwa sedang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasnya Yusuf ini tegak berdiri. Nah berkas-berkas kamu sekalian katanya ya, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku. Wah dengan polosnya lugu Yusuf enggak punya pikiran macam-macam, dia menceritakan itu. Dan beberapa waktu yang lalu dia bermimpi lagi, katanya sudah 11 bintang, bahkan matahari, bulan, sujud semuanya menyembah. Wah ya, saudara jadi kita bisa melihat melalui mimpi ini, bagaimana Tuhan sudah memilih Yusuf, sudah memberikan satu janji untuk kedepannya itu Yusuf menjadi seorang yang luar biasa. Tetapi saudara kita melihat bagaimana dalam usia yang muda, tulus ya. Satu aja kita baca, kita perhatikan Yusuf kurang berhikmat. Betul ya? Saudara kalau terus cerita-cerita mimpi ya, waduh saya lihat ya kamu itu menyembah saya loh. Waduh kita aja kalau dengar mimpi orang kayak begitu kita rasa enak juga kan. Kamu sok banget sih kira-kira begitu. Itu sebabnya ketika saya memeriksa di dalam Kejadian pasal yang ke-37 tidak kurang dari 4 kali loh. Dikatakan bahwa saudara-saudaranya ini benci, semakin benci, lebih benci lagi. Iri hati terhadap Yusuf ya. Karena saudara sekalian bagaimana sesuatu yang istimewa di dalam diri Yusuf. Baik perilaku orang tuanya maupun pilihan Allah terhadap Yusuf. Membuat saudara-saudaranya iri hati. Bahkan Yusuf pun ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa kamu ini? Masakan aku dan ibumu disuruh menyembah kepadamu sampai ke tanah. Nah dari hal ini kita belajar di sini ada anak-anak muda.
Saudara, bagaimana anak-anak muda dipersiapkan, dipanggil oleh Tuhan. Untuk hidupnya juga boleh menjadi berkat, menjadi pemimpin. Mari kita melihat nasihat firman Tuhan di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ya, seringkali kalau orang masih muda dianggap enteng. Saudara-saudara sekalian, tapi firman Tuhan memberikan nasihat, jangan. Seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Di Eropa, saudara, ada seorang anak dari keluarga biasa sederhana ya. Tapi satu kali waktu mamanya itu bawa dia ke rumah sakit. Saudara, dia kasihan sekali ya, lihat anak-anak seumurnya itu banyak yang sakit leukemia, sakit kanker. Nah, mereka ini menderita sekali. Lalu dia bilang sama mamanya, mami, ini nanti kita datang lagi ya. Kita kasih boneka, kasihan mereka itu kesepian. Maminya bilang, boneka itu mahal tau gak? Gak apa-apa lah dari uang tabunganku aja, dari uang tabungan. Jadi saudara, uang tabungan diambil dibelikan boneka. Tapi jumlahnya cuma sedikit sekali. Lalu maminya mengancam, awas ya, kalau mami kasih lagi kamu beliin boneka lagi buat kasih rumah sakit, gak kasih lagi uang jajan. Apa yang dilakukan anak umur 9 tahun ini luar biasa sekali. Saudara, dia kemudian belajar dari Google pola membuat boneka. Boneka beruang. Lalu saudara, uang jajannya itu dibelikan bahan, dia minta mamanya juga, boleh gak pinjem mesin jahitnya? Boleh. Dia jahit loh saudara. Ya, awal-awalnya gak bagus sih, peletat-peletut. Tapi dia dengan tekun, dia bilang saya belajar ini sampai berjam-jam lama sekali, sampai saya menguasai. Dan luar biasa. Anak ini saudara dari umur 9 tahun, udah menjahit boneka beruang. Macem-macem. Ya, sayangnya nanti kalau sudah lihat di Google, sudah bisa lihat. Sampai kemudian saudara dia pergi ke rumah sakit, wah dia jadi hero. Anak-anak senang sekali terima boneka itu gratis. Saudara-saudara sekalian, dia udah menjahit ribuan, belasan ribu. Sampai punya orang-orang yang mendukungnya saudara untuk bisa membagikan ini. Saudara, kalau bicara hidup jadi berkat menurut saya bukan soal usia. Betul saudara? Ya, anak kecil kalau hatinya saudara udah bagikan, persiapkan. Dia tidak hanya minta menuntut, tapi dia juga ingin menjadi berkat. Firman Tuhan mengajari kita jangan seorang menganggap engkau muda. Tetapi biarlah anak-anak muda, anak-anak kecil bisa menjadi teladan. Bagi orang-orang di sekeliling kita, yang pertama melalui perkataan kita. Ya, sudah anak-anak zaman sekarang, aduh agak beda ya sama anak-anak zaman dulu. Lebih ramah, lebih lebih sopan gitu ya. Lebih nyapa orang, om, tante, ai, susu. Sekarang mah plengos. Ditanya juga jawabnya pendek-pendek. Udah makan, udah. Oh ya, kok rasanya sopan santunnya gak seperti dulu ya. Tapi itu sudah ditulis dalam Alkitab juga. Pada masa akhir dikatakan orang-orang mencintai dirinya sendiri, jadi hamba uang, tidak mempedulikan agama, lalu kemudian tidak menghormati orang tua. Tapi jangan lupa gereja Happy Family Center adalah gereja yang mengutamakan keharmonisan hidup dalam keluarga. Amin. Saudara, jangan Tuhan, tapi dalam keluarga hubungan suami istri gak baik. Ya. Suami sudah tidak bisa mengasihi istri gak bisa menundukkan diri, anak-anak gak bisa hormat sama orang tua. Saya paling sedih kalau lihat anak-anak itu bentak-bentak orang tuanya. Apalagi tunjuk-tunjuk, kamu. Waduh ya. Saudara, 2 minggu yang lalu saya berjumpa dengan seorang tante-tante, encim-encim itu ya. Dia curhat sama saya. Bu Agnes, umur saya ini udah 80 tahun. Aduh, encim rajin sekali nih pergi ke gereja. Sama siapa? Sendiri. Naik apa? Naik angkot. Aduh, saya kasihan. Anaknya kemana? Anak 3 saya udah gede-gede. Udah saya kasih rumah semua satu-satu. Berarti encim ini punya uang dong sampai bisa belikan rumah. Loh, kenapa encim sedih minta didoakan? Saya lu dipukul Bu Agnes sama mantu saya.
Waduh ya, kenapa Cim dipukul? Lu minta batangan emas saya. Wah, jangan dikasih Cim. Wah saya itu kan nabung beli untuk masa tua saya. Ya, tapi mantu saya itu nggak puas serakah, kepingin dapat. Saya dipukul, mentang-mentang saya ini udah kurus, tua, lemah. Wah, Ibu Agnes doain saya. Iya udah Cim, jangan sakit hati ya, jangan. Nanti biar Tuhan aja yang balas, jangan Encim lah. Iya Bu Agnes, aduh saudara jangan begitulah ya. Saya berharap di tempat ini saudara punya orang tua, punya mertua, hormati. Buat apa saudara menghormati orang tua kalau udah mati? Sampai jerit-jerit, menyesal, percuma. Udah gak bisa bangun lagi. Lalu di kuburan dikasih bakpao, bacang, babi, baba lagi lah. Percuma. Saudara mau berbakti, baik, itu waktu orang tua masih hidup. Jadi kalau ada anak sampai gak mau nyapa orang tua, aduh jangan saudara. Nanti saudara gak bahagia dan gak panjang umur loh. Firman Tuhan berkata hormati orang tua supaya panjang umur dan hidupmu bahagia. Amin. Ya, saudara di sini yang udah berkeluarga, punya orang tua, udah lebih tua, udah pikun, udah nggak bisa apa-apa. Ya, saya kadang dicurhati juga. Bu, ini loh papa saya udah tua, udah stroke, sering dipukuli sama siapa? Sama istrinya. Waduh. Ini bukan suami mukul istri, istri lu mukul suami. Istri ada di sini, iya Bu saya gergeten Bu, ya udah piansui soalnya, udah stroke ya. Ini pinginnya ini ngamuk terus tak pukul ya, jangan Bu saya bilang ya. Jadi saudara memang gak gampang ya menerapkan firman di tengah-tengah keluarga. Berapa sering saudara dianggap sangat baik oleh orang-orang sekeliling, oleh tetangga baik, tapi bagaimana suami kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua, mertua, apakah merasa kebaikan kita? Saudara mumpung orang tua, mertua saudara masih hidup. Ayo makan makan pa, mau kemana? Ya, jangan mikiri diri sendiri. Mereka saudara memiliki satu periode hidup. Ya secara secara logika lebih pendek sih dari kita. Hari ini kita belajar saudara menjadi teladan. Di dalam perkataan, di dalam tingkah laku, di dalam kasih, di dalam kesetiaan, di dalam kesucian. Sekarang mari kita melihat spiritual cleanliness di dalam kehidupan Yusuf pada waktu musim hidupnya sangat berubah. Bukan lagi saudara satu musim semi, semuanya gembira, mekar, tapi ini musim dingin. Musim yang benar-benar penuh dengan penderitaan. Mengalami kehidupan yang sangat sulit. Ketika Yusuf jauh dari orang tua, jauh dari papanya yang sangat memperhatikan, mengasihi, memanjakan dia. Jauh dari kenyamanan. Ketika dia dijual oleh saudara-saudaranya sendiri. Menjadi budak. Harganya 20 sikal perak. Saya membaca sudah di dalam kitab Imamat, harga budak itu 30 sikal. Yusuf sampai dijual 20 itu, waduh di diskon udah ya. Saudara ya, supaya apa? Supaya cepat laku dah. Supaya benar-benar dia hilang dari pandangan saudara-saudara, dibuang begitu saja. Tetapi Bapak Ibu, hari ini kita lihat spiritual cleanliness yang ada di dalam diri Yusuf. Apa penyebabnya? Penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan membuat kita akan kuat. Amin sudah. Penyertaan Tuhan membuat kita melihat benar-benar keberhasilan. Keberhasilan tidak selalu diukur dengan uang. Keberhasilan dalam mempertahankan hidup yang benar, hidup yang saleh. Mari kita melihat itu dalam Kejadian 39 ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Nah ini. Jadi sumbernya penyertaan Yusuf. Lalu pertanyaannya, Bu, berarti kalau orang gak benar gak disertai Tuhan? Bukan. Tuhan itu adil, dia mau menyertai siapa saja. Siapa saja, siapa yang mau hidup di dalam jalannya. Amin. Kalau saudara pilih hidup jalan sendiri, Tuhan bukan tidak mau menyertai, Tuhan tidak bisa. Karena itu melanggar teritori.
Begitu saudara keluar dari jalan Tuhan, itu bukan lagi teritori Allah, sudah teritorinya iblis. Itu sebabnya kenapa Tuhan menyertai Yusuf. Yusuf tetap ada di dalam teritorinya Tuhan. Yusuf tetap ada di dalam jalannya Tuhan. Kejadian 39 ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga dia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Saudara mau selalu berhasil dalam pekerjaan? Amin. Ya, Yusuf budak loh, tapi budak yang berhasil. Saudara jangan selalu melihat, wah ya dia mah bos makanya berhasil, saya mah lu karyawan, saya mah cleaning. Jadilah cleaning service yang berhasil. Jadilah karyawan yang berhasil. Jadilah karyawati yang berhasil. Jadilah student, mahasiswa, mahasiswi, pelajar yang berhasil. Apapun periode hidup saudara, penyertaan Tuhan dikatakan akan membuat kita berhasil. Amin. Indah sekali. Saudara, Yusuf meresponi penyertaan Tuhan itu dengan benar. Dia nggak ngambek, nggak ngamuk, nggak bersungut-sungut. Di dalam Kejadian 39 ayat 3 sampai 6 kita bisa melihat bagaimana dia tetap percaya, tetap mengandalkan Tuhan. Dia tidak berkata begini, omong kosong, mimpi apa itu Tuhan. Enggak. Ya. Kenapa? Terbukti apa? Sikapnya tetap manis. Dia tetap bekerja dengan rajin sebagai seorang budak, tidak ngomel. Dia tetap bisa menjadi seorang yang dapat dipercaya. Seharusnya apa? Udah. Aku udah hidupnya sembarangan aja. Tuhan aja udah gak bisa saya percaya. Bisa gak begitu saudara? Saudara kalau diberi janji, diberi nubuatan, baca firman, dapat rema. Lalu kemudian nubuatan rema itu gak jadi kenyataan. Saudara bilang apa? Wis gak Tuhan-Tuhanan. Tuhan gak bisa dipercaya. Aku pun gak usah lah jadi orang yang bisa dipercaya. Buat apa? Aku bela-bela hidup suci, hidup bener. Gak perlu. Bisa begitu loh. Tapi saudara lihat Yusuf. Cleanliness-nya benar-benar dia dapat dipercaya. Di Kejadian 39 ayat 4 dikatakan Yusuf mendapat kasih tuannya. Dan dia boleh melayani dia. Pasti gak langsung kan karena dia budak. Waduh dia benar-benar saudara dari nol, dari bawah sekali. Dia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya. Dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Bapak Ibu Saudara, tetapi sikapnya yang baik, ramah, hati-hati juga. Saudara kalau baik sama orang, bisa-bisa saudara sih gak mau menggoda orang goda kita. Saudara punya anak laki baik, ganteng, rajin, cakep, pinter. Dia sih gak menggoda sapa-sapa, dia gak wedoan. Tapi wedonya yang goda dia, bisa gak? Sangat bisa zaman sekarang. Saudara jalan hati-hati ditabrak orang. Tadi malam saudara saya belum tidur. Pas buka WhatsApp saya kaget. Saya dapat foto kecelakaan. Pak Sis, ya, cleaning service yang dibawa suami istri. Ditabrak lari saudara. Aduh, ya, saya yang hubungi saya jemaat. Ibu, iya saya langsung ke sana. Wah, saya bangga juga punya jemaat. Udah 11:30 loh ya. Ya udah tolong liatin kalau ada apa-apa saya di WA. Sampai pagi saya baru di WA lagi berarti aman ya. Maksudnya enggak kritis gitu. Pagi saya dikasih foto lagi, dikasih laporan. Oh ya kena sih, kena kakinya, kena mukanya. Ya saudara kalau kita lihat hari-hari ini jalan bener pun orang bisa tabrak kita. Saudara hidup lurus, orang bisa pasang perangkap buat kita. Bener gak? Saudara pikir hamba Tuhan gak digoda-goda? Wah, ya dulu sih awal-awal saya mukanya kereng gini ya sering digoda-goda. Pak Hani lu bisa digoda-goda. Ya ini saya cerita sih ya tapi udah lama. Shalom Pak Hani. Saya ada di hotel ini sendirian. Lu maksudnya apa? Hah? Coba maksudnya apa? Hah? Tuh suruh marani katanya. Jemaat lu sudah tahu ini jemaat lama ini ya. Bapak tanya, ini orang maksudnya apa?
Lu udah langsung diblok itu. Nah udah nggak usah GR. Waduh aku ditaksir, nggak usah. Jadi saudara, orang baik-baik juga bisa loh digoda-goda. Saya diceritai sama satu orang tua, aduh Bu, anak saya lu dikirimi foto-foto setengah bugil dari temen SMP, astaga. Anak baik, lurus, ya persis kayak Yusuf ini loh. Zaman sekarang saudara, yang jatuh itu bukan cuma yang menggoda, tapi yang digoda, betul nggak? Itu sebabnya spiritual cleanliness juga berbicara bagaimana kita harus meresponi godaan itu dengan tegas. Dalam seluruh aspek. Saudara di sini pengusaha, pedagang, ya, bisnis lagi sepi, udahlah miring-miring sedikit gitu ya. Daripada kamu nggak dapat pemasukan, nah ini ada godaan-godaan. Kamu ujian mau lulus, beli soal aja, sogok aja itu. Ya, wah ya, digoda saudara. Itu sebabnya kita melihat bagaimana Yusuf meresponi godaan. Dia menolak ajakan untuk berbuat dosa. Sekalipun terhadap orang yang penuh kuasa. Ini poinnya, good point. Saya udah baca berkali-kali, bagikan juga. Tapi malam kemarin saya dapat poin ini kayak rema. Ya, coba kita lihat Kejadian 39 ayat 8. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya, istri bos loh. Orang yang paling berkuasa dalam hidupnya pada saat itu. Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa-apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya kecuali you. Segala miliknya udah dikasih pada kekuasaanku. Siapa yang Yusuf tolak? Bukan temennya loh. Betul gak sudah? Orang yang berkuasa penuh. Suami bisa penguasa, istrinya lebih berkuasa kan? Saudara, kalau saja Yusuf mau miring-miring sedikit, waduh, mungkin jalan hidupnya langsung diangkat. Tapi ya ujungnya adalah kehancuran. Saudara-saudara sekalian, pernahkah saudara diajak untuk kompromi oleh seorang yang penuh kuasa, bukan orang yang biasa-biasa? Saya melihat bahwa Alkitab memberikan contoh yang sangat ekstrim ini untuk kita benar-benar melihat keteladanan Yusuf sebagai seorang yang memiliki spiritual cleanliness. Apa alasannya? Sudah nggak ada yang lain. Dia lebih takut Tuhan. Daripada takut kehilangan jabatannya, takut kehilangan pekerjaan, takut kehilangan posisi. Dia lebih takut Tuhan. Ayat 9b, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Jelas, enggak miring-miring saudara. Dia enggak bilang selingkuh, main-main. No, aku berbuat dosa itu kalau itu. Tegas sekali dia menolak. Jatuh dalam dosa. Walaupun saudara itu taci po ini, ai po ini, tante po ini, ses po ini. Ya. Merayunya terus menerus loh. Saudara kalau dirayu sekali bisa menolak. Terus datang terus ya. Ibu-ibu kalau lagi program diet, mau ini enggak sih? Enggak. Besok tahu, ini enak lu, kasih foto, enggak. Besoknya, ini enggak apa-apa, ini sedikit aja, ini cheat day, enggak. Tapi kalau seminggu ditawari terus, ya wis, titik wis. Nah itu, saya enggak tahan. Karena apa? Berulang-ulang, terus menerus. Simpson jatuhnya kenapa? Terus menerus. Ayolah kok, apa sih rahasiamu? Enggak apa-apa. Aku kalau diikat tubuhku tuh loh, kelemahan aku langsung jadi lemah. Diikat, waduh enggak. Lu kok bohong sih? Oh iya, ayolah kok, apa lu kelemahanmu? Oh rambutku kalau dijalin gini, aku kelemahanku langsung, kekuatanku langsung hilang. Begitu rambutnya dijalin, wih dia bisa patah. Allah, merengek terus katanya berhari-hari. Sampai pusing itu Simpson. Sampai dia memberikan, iya wis kelemahanku ada di rambutku. Kalau rambutku dipotong, aku sudah menjadi tidak berdaya.
Tuh lihat saudara, Simson yang hebat begitu kuat. Dihancurkan karena apa? Terus menerus. Perseverance, ketekunan dalam hal godaan, rayuan. Hati-hati, hati-hati. Yusuf dengan tegas menolak. Jatuh dalam dosa sekalipun terus menerus dirayu. Ayat 10, walaupun dari hari ke hari. Perempuan itu membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Ini kalau bicara dari hari ke hari, saya juga pernah ditaksir satu orang loh. Dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Ya, dia cintanya sejati, ini mumpung gak ada Pak Hani tak ceritain ya. Cintanya itu saudara dari saya masuk sastra Inggris. Ya. Semester pertama saya belum mengalami perubahan loh, belum, masih malu-malu, isin-isin, masih gagap gitu. Itu dia udah cinta sama saya. Saya juga langsung gak mau. Wah ya itu ya, biar kelemar-kelemar gak mau ya gak mau. Dari tahun ke tahun. Tingkat 2 saya dipenuhi Roh Kudus. Wah dia tambah cinta karena dia juga orang pelayanan. Saya bilang enggak. Waduh tiap hari ada kesempatan ngasih hadiah, ngasih buku, ngasih Alkitab, ngasih makanan, apa aja dari hari ke hari. Wih saya maju tak gentar. Saya bilang tak kasih tahu ya, aku sekali enggak. Datang lagi saudara. Sampai teman saya bilang wah ini pasti jadian, pasti. Gitu. Sampai lulus enggak jadi tuh. Sampai dia pergi ke Amerika loh saudara. Dia ambil S2 di Amerika. Saya disuratin gak pernah tak bales. Hebat ya saya ya. Ini contoh yang tekun dikejar kayak Pak. No. Ditulisi surat enggak tak bales. Setiap ulang tahun saya dikasih hadiah. Lah masa mau tak kembali Amerika ya tak pe lah. Ya, dia ngirim bunga lah, ngirim kue lah, ngirim kado lah. Tiap tahun loh sampai dia lulus S2. Balik lagi, datang lagi. Ditungguin, saya udah bilang dari tingkat 1 enggak mau, tetap enggak mau. Sampai sekarang kamu kok C atosnya sih? No. Itu berapa tahun tuh ya? 8 tahun loh. Sampai saya udah pelayanan. Saya sampai pada suatu hari, aduh Tuhan. Orang ini kok cek maju tak gentar terus menerus. Saya doalah, saya puasa Tuhan. Kalau dia benar-benar jodoh yang Tuhan berikan. Berikan kepada saya rasa cinta. Supaya gak salah tuh saudara nolak terus ya. Padahal cinta gak? Enggak. Jadi saya bilang Tuhan kalau ini benar Tuhan yang kasih ini. Beri saya rasa cinta, seneng. Saya gak mungkin kawin kalau gak seneng. Udah doa, puasa, enggak seneng tuh. Wah ya udah saya menolak dengan lebih berani. Sampai akhirnya dia meninggalkan kota Bandung. Patah hati. Ya, setelah saya pelayanan lama saya ketemu dengan dia. Orang cerita, oh si itu udah menikah orangnya persis kayak kamu. Waduh ya, tapi KW sudah ya, kan bukan Agnes. Nah ini bicara Pak, terus menerus. Bagaimana kalau saudara terus-menerus digoda, terus-menerus diajak untuk melakukan sesuatu yang gak baik. Lihat saudara contoh Yusuf, spiritual cleanliness yang luar biasa. Dia lari dari dosa, menghadapi strategi yang licin untuk dia jatuh dan terjerat dalam dosa. Coba kita lihat ayat 11. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Ini Tante Po very lihai ya. Tante zaman now loh. Saudara harus hati-hati sama tante-tante zaman now. Ya, kelihatannya umurnya kayak Sanseliu. Padahal sudah liusesan. Wah, ya. Tiap hari fitness sudah benar-benar badannya kayak noni-noni. Ya, hati-hati. Itu bisa kesepian cari brondong-brondong ya. Iya ini zaman sekarang ini orang-orang udah gak pada takut ini. Lihat saudara, Tante Potifar ini mengatur sedemikian rupa sampai seisi rumah seorang pun gak ada di rumah. Suruh di tempat yang lain, mungkin di sebelahnya.
Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf. Cup, aduh kamu cek gantengnya. Kamu mau apa sih, tante tak beliin lah semuanya. Gak mungkin ketahuan Cup, gak mungkin. Sekali aja gak mungkin. Ayolah tidur sama tante ini loh, pijet-pijet ini loh. Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu. Lari keluar. Gak ada cara yang lebih ampuh. Lari saudara dari dosa. Seperti tadi yang saya cerita Pak Hani digoda. Langsung delete, block. Artinya apa? Orang itu udah gak bisa hubungan lagi. Jangan kesenengan kalau digoda-goda itu. Waduh ada orang sing seneng ya. Ya itu awalnya. No. Langsung kita lari dari godaan. Lari dari dosa. Tetapi kita membaca bagaimana Yusuf membayar harga yang mahal sekali untuk kesucian. Untuk dia mempertahankan kesalehannya. Saudara, ini Tante Po ini penuh dengan strategi. Dia tahu Yusuf udah gak bisa didapat dengan cara apapun. Dia mau hancurkan hidup Yusuf. Dia cerit-cerit, waduh sampai pegawainya pada datang semua. Ada apa ibu, ada apa ini? Oh itu mau meniduri aku. Wah ya, diputar balikan. Waktu suaminya pulang, dia ceritain aku mau ditiduri, diperkosa. Lihat bajunya ada di tanganku. Saya sih percaya saudara, sebetulnya pegawai-pegawai dan suaminya enggak percaya. Ya. Cuma gak dituliskan di sini. Cuma sebagai seorang suami, dia pikir waduh ini sudah sampai jauh begini. Udah lebih baik yang dikorbankan jangan istri saya. Yang dikorbankan Yusuf aja, budak ini. Masuk ke dalam penjara. Kebenaran dibayar sangat mahal sekali, masuk ke dalam penjara. Tapi spiritual cleanliness ada di dalam diri Yusuf. Spiritual cleanliness itu membuat orang tough loh. Membuat orang itu kuat. Saudara kalau salah, saudara takut gak kalau dipanggil polisi? Hah? Gak takut, salah apa ya? Waduh aku dicari sama suaminya itu. Takut apa ya? Loh kalau saudara gak apa-apa, ya hadepin aja, gak ada masalah. Jadi saudara sekalian kita bisa melihat bagaimana spiritual cleanliness di dalam diri Yusuf. Membuat dia tetap kuat. Dari dalam keluar saudara. Satu karakter yang indah sekali. Sehingga membuat dia dikatakan di ayat 21 tetap dikasih walaupun dalam tahanan. Di dalam penjara dia enggak dibelenggu, dia bebas ngatur semua, bantu kepala penjaranya Yusuf yang ngatur semua. Dipercaya lagi. Saudara, temanya Yusuf adalah bagaimana orang yang dipercaya dalam setiap musim hidupnya. Amin. Saudara mau jadi orang seperti itu? Saya berjanji bernasar Tuhan. Saya mau menjadi orang yang bisa dipercaya oleh suami, oleh jemaat, oleh Tuhan. Sampai Tuhan bilang, waduh ini setia, dibolak-balik, diapain, tetap. Ya, coba kita lihat bagian yang terakhir, yang ketiga. Di tengah keberhasilan. Tadi bagian pertama dimulai dalam satu suasana yang zona nyaman, hidup enak. Penderitaan penganiayaan pun Yusuf dikasih yang manis-manis luar biasa. Dia enggak mau. Pak Hani cerita sama saya satu ilustrasi. Di laut itu ternyata saudara banyak sekali koral-koral batu karang, plankton, binatang-binatang laut yang kecil-kecil. Saudara ternyata disurvei. Kenapa mereka itu cepat mati? Kenapa saudara? Sebab ternyata plankton dan koral ini suka makan plastik. Siapa yang buang plastik? Ya manusialah. Plankton dan koral kan tidak mungkin cari mana plastik. Tapi mereka survei lihat, mereka itu begitu ada plastik mereka senang makan. Karena plastik itu rasanya manis. Buat mereka itu manis. Hati-hati sudah dengan plastik-plastik yang manis. Dosa. Yang akhirnya cepat merusak dan menghancurkan plankton dan koral itu. Sesuatu yang manis, yang nikmat. Tetapi menghancurkan diri mereka sendiri.
Sekarang mari kita melihat bagaimana Yusuf di tengah keberhasilan. Berapa lama Yusuf di penjara? 12 tahun. 17 tahun dia di rumah papanya. Dan firman Tuhan berkata umur 30 saudara dia diangkat jadi Perdana Menteri orang nomor 2. Kurang lebih saudara 1 tahun lah karena ada disebut dia umur 18 tahun ada dalam penjara. Berarti 12 tahun lamanya dia di penjara. Itu sudah sangat amat cukup membuat orang pahit, hati tawar, udah gak percaya sapa-sapa, gak percaya dah, gak percaya Tuhan, gak percaya orang, gak percaya. Saya sering loh ketemu sama orang udah gak percaya gereja apa aja. Dah percuma. Ya. Ibu gerejanya di mana? Di mana? Jawab, saya gerejanya di mana-mana. Loh kok di mana-mana? Iya Bu, saya udah gak percaya sama satu gereja. Ibu hamba Tuhannya siapa yang jadi mentor? Gak ada, sapa-sapa aja. Waduh, ini udah pahit ini. Ya, udah kecewa, mungkin udah bertahun-tahun. Mungkin di tempat ini saudara juga ada yang sudah gak percaya sama suami. Aduh Bu, bosen Bu, berkali-kali jatuh lagi. Ampun lagi, jatuh lagi. Ndak wis. Bisa begitu loh. Tapi hari ini kita melihat Yusuf. Spiritual cleanliness. Saudara, Tuhan itu mau mengangkat orang, memulihkan, memberkati. Dia punya waktu. Amin. Coba kita baca satu ayat. Ini salah satu ayat andalan saya juga. Yesaya pasal 30. Yesaya pasal 30 ayat 18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Nah ini, kenapa dia harus menanti? Dia adil. Yusuf lu mau diangkat jadi Perdana Menteri tinggi tidak? Kedudukan tinggi. Kalau ujiannya cuma enteng-enteng sebentar. Iblis bilang, Tuhan kok gak adil ini. Ujiannya sepele kayak begitu. Dapatnya. Wah, makanya ini. Tuhan itu harus menanti-nanti. Jadi tugas menanti saudara pikir hanya tugasnya kita. Tuhan juga harus menanti loh. Itu sama seperti orang tua punya duit, pingin beliin anaknya itu mobil atau motor. Tapi nak, papa bukan ndak sayang, mama bukan ndak sayang. Tapi kami tuh harus menanti, itu loh. Ya, paham sudah ya? Anaknya kepingin sekali, nak mama papa ini bukan ndak punya. Bisa beli apa, tapi harus menanti, belum saatnya. Kalau kasih sekarang hasilnya jadi buruk. Nah ini. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Kenapa? Karena Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Yusuf adalah seorang yang menanti-nantikan Tuhan. Sampai satu kali kelak tiba saatnya usia 30 tahun. Itu sebabnya Yusuf sering digambarkan Yesus. Yesus juga umur berapa sudah mulai melayani? 30 tahun. Saudara langsung dibawa keluar dari penjara atas referensi juru minuman raja yang pernah dapat tafsiran mimpinya Yusuf. Nah ini juga ada good point yang luar biasa. Saya dapat dari Pak Hani waktu fellowship Asyir. Saya bilang Hani that is good point loh. Saudara Tuhan itu kan kasih Yusuf mimpi umur berapa? 17 tahun. Kira-kira waktu Yusuf dapat mimpi itu dia percaya enggak? Pada waktu dapat mimpi itu dia percaya enggak? Yes, aduh percaya. Makanya dia ceritain. 11 berkas gandum tunduk semua lu sama aku. Namanya anak muda ya, gayanya adalah. Dia cerita papanya. 11 bintang, bulan, matahari, sujud semua lu. Waduh gaya. Tapi kenyataannya jadi apa enggak? Enggak jadi. Dia di penjara kapan keluarnya? Kapan keluarnya? Wis enggak mimpi-mimpi ini. Bohong semua. Nubuatan. Wis enggak percaya lagi. Karismatik opo. Loh ya jangan main-main lu sudah. Orang bisa pahit. Saya punya dosen udah almarhum. Pahit sekali sama karismatik. Enggak
Aku enggak percaya bahasa roh. Padahal dulu dia bahasa roh. Karena dia pernah kecewa berkali-kali. Jadi dia bilang no. Begitu ketemu saya, yuk karismatik lain ya. Oh iya, ini karismatiknya mau belajar. Pak, saya bilang ya, orang bule ini. Aku kecewa, aku gak percaya lagi gitu-gitu. Nah, coba bayangkan Yusuf. Dapat mimpi, dia pegang, tapi kenyataannya di penjara. Sampai satu kali karena dia kan orang kepercayaan kepala penjara. Ketemu sama juru minuman, juru roti lagi susah. Loh kenapa kamu? Aku mimpi. Kalau saudara dan saya jadi Yusuf udah kepahitan, akan ngomong apa Yusuf? Wes ojo percaya mimpi-mimpi kayak aku nih. 12 tahun yang lalu aku yang mimpi kayak kamu. Wes ndak ono artinya. Udah. Bisa gak begitu? Ini bukti bahwa Yusuf gak pahit. Spiritual cleanliness. Itu bikin membuat orang itu saudara. Pegang janji Tuhan itu kuat sekali. Dia bilang kamu mimpi apa? Coba nanti Tuhan akan menolong saya menafsirkan. Padahal mimpinya dia dijawab atau tidak? Belum dijawab. Ini artinya saudara dia gak ada kepahitan. Luar biasa. Saudara-saudara sekalian sampai kemudian benar-benar juru minumannya diangkat, habis itu lupa. Waktu Raja Firaun ini mimpi dan merasa gelisah, barulah ingat juru minuman. Aduh ya, aku dosa ini. Aku lupa ini di penjara ini ada orang Yahudi yang bisa tafsirkan mimpi. Yusuf dibawa keluar. Kita tahu cerita semua bagaimana Yusuf menafsirkan mimpi sampai Raja Firaun itu berkata, enggak ada orang yang penuh dengan roh Allah. Kejadian 41 ayat 38, 39. Enggak ada orang yang begitu penuh roh Allah seperti kamu ini Yusuf. Orang yang bijaksana, orang yang berakal budi. Ini 3 gabungan roh, pinter dan juga berhikmat. Enggak ada nih orang kayak dia. Sehingga Yusuf diangkat menjadi orang nomor 2 setelah raja. Cincin meterainya raja pun dikasih, kamu boleh cap ambil keputusan apa saja. Seluruh Mesir tidak boleh ambil keputusan apapun tanpa sepengetahuan Yusuf. Wow. Jadi orang yang sangat dipercaya luar biasa. Tapi apakah orang ini berubah karakternya? Tidak. Saya kemarin ketemu teman saya berkata, kamu kenal hamba Tuhan ini enggak? Oh kenal, waduh besar udah. Dia baik, enggak sekarang sombong. Waduh berarti orang itu bisa berubah. Saya bisa cerita, itu tetanggamu, iya baik ya, oh enggak. Waduh Bu kalau ketemu pura-pura enggak mau nyapa. Saya juga pernah dengar cerita teman saya ngomong begini, saya ketemu teman saya. Sekarang jadi hamba Tuhan. Dulu namanya, ini saya sembarang aja ya. Dulu namanya tuh Akyong. Jadi waktu tak telepon, Kyong. Lalu dia bilang, siapa ini? Aku koncomu. Konco sekolahmu. Jangan panggil saya Akyong. Akyong lama sudah mati. Aku ini Abraham. Pendeta Abraham. Kaget ini saudara. Lu kamu ya Abraham tapi ya kamu ya Akyong. Enggak. Kamu ngomong lagi Akyong tak tutup ini teleponnya. Ini teman saya telepon. Duh Bu cek sombongnya baru jadi pendeta pembantu wis enggak mau disebut Akyong. Nama saya Wacing sudah. Jadi kalau ada teman saya bilang Cing. Masa saya jangan sebut lagi Cing. Agnes Maria. Aduh betapa sudah ya. Jangan melupakan masa lalu saudara. Kacang jangan lupa kulit. Amin. Be humble, stay humble. Semua udah sogi luar biasa, tetap rendah hati. Jangan berubah karakter. Saya kalau udah sombong teguran ya. Bu, ibu sombong lu. Dulu ada sih soalnya yang nyalami saya. Bu Agnes sekarang sombong. Oh iya, tolong doakan saya supaya saya rendah hati. Isin orangnya saudara. Ya. Minggu depannya dia datang, Bu Agnes minta maaf ya, saya maksudnya,
Iya, ya enggak apa-apa. Kalau Bapak lihat saya sombong, saya teguran enggak apa-apa Pak. Terima kasih ya atas tegurannya Bapak. Loh, orangnya malah sungkan. Nah, loh coba kalau saya marah sama dia gimana? Oh pancennya sombong. Ya saya dibilang sombong ya saya, oh ya minta maaf ya. Loh orang bisa salah ya saudara, mungkin ketemu di mall saya nggak nyapa pas nggak pakai kacamata atau apa. Rendah hati. Tidak berubah karakter, aduh indah sekali. Tetap takut Tuhan, tetap baik dan tetap dipercaya. Dia disuruh pegang saudara Mesir. Semua hasil penjualannya kalau saudara baca ayat 14. Dibawanya masuk ke dalam istana Firaun. Waktu kemudian orang-orang untuk beli gandum udah habis uangnya. Jual ladang, tanah hasil penjualan ladang menjadi milik Firaun. Trusted. Luar biasa. Waktu ladang pun sudah habis. Udah ini tak kasih benih. Kamu kerjainnya tanahnya 20% kamu masuk Firaun. 80% itu punyamu. Saudara ini bisnis versi Yusuf loh. Saya kemarin sampai tanya Bapak, Han versinya orang dunia itu sing bener gimana sih profesional. Saudara punya tempat ya, orang ngerjain. Yang punya tempat sama orang yang ngerjain biasanya besar siapa yang dapat? Besar yang punya tempat ya. Betul ya Pak Kadar ya. Loh, kalau caranya Yusuf atau 50-50 ya. Tapi kalau caranya Yusuf lain loh. Ya. Firaunnya 20% yang mengerjakan dapat berapa? 80%. Tapi besok-besok benihnya udah punya dia. Semua resiko-risiko dia. Pokoknya Firaun tahunya dapat 20%. Tanahnya siapa? Tanah tetap punya Firaun. Wow, itu yang membuat rakyat nggak miskin. Dia bisa kembali sudah nanti besok-besok bisa menebus tanah dan yang lain-lain. Ya nanti sudah belajar sendirilah ya. Itu namanya ekonominya, bisnisnya, caranya Yusuf. Dan yang terakhir di tengah keberhasilan, Yusuf tetap mengasihi dan mengampuni saudara-saudaranya yang jahat dan membenci. Kamu mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan sanggup mengubah yang baik. Amin sudah. Hari ini spiritual cleanliness. Kita belajar dari kehidupan Yusuf in any season. Baik dalam zona nyaman, di tengah penderitaan maupun di tengah keberhasilan. Amin. Tuhan Yesus berkati kita.